Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hore, kamu semakin bersinar. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Devil. Kartu keempat. Di sini ada Six of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Tower. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Three of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Pentacles. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hore, kamu semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sebuah kebesaran hati, sikap berbesar hati, bermurah hati. Inilah yang akhirnya mampu membawa begitu banyak perubahan besar di dalam kehidupanmu dan tentunya juga ikut berpengaruh baik kepada orang-orang di sekitarmu. Karena kebesaran hatimu, kamu mampu menerima kenyataan, menghadapi setiap situasi dan keadaan. Kamu selesaikan satu demi satu permasalahan. Kamu tuntaskan pekerjaan yang tertunda, tekanan dari kegiatan, dengan cara, dengan langkah, dengan strategi-strategi yang tepat. Karena kamu mampu berpandangan positif. Kamu tahu bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada cara penyelesaiannya. Makanya kamu selalu belajar, bertanya, mencari tahu. Sehingga apapun permasalahannya mulai terselesaikan dengan sangat baik. Dan akhirnya, ya, bidang kegiatanmu kembali berjalan dengan baik. Teamworkmu, orang-orang yang ada di kegiatan tersebut juga ikut merasakan dampak baiknya. Dan tentunya dengan kebesaran hati, kamu mulai mampu membangun kepercayaan, membangun rasa nyaman, ya, antara hubunganmu dengan siapapun yang ada di sekitarmu, baik dengan teman, dengan sahabat, dengan partner, dengan rekan, ya. Karena hubungan kamu dasari dengan kejujuran, hal-hal positif, berbagi ide, berbagi saran, bukan malah ceritain kekurangan, keburukan, ceritain orang lain, bukan. Tetapi dengan topik-topik yang menarik, yang saling bangun. Sehingga hal inilah yang menumbuhkan rasa nyaman, rasa percaya, rasa respek, dan saling menghargai yang tumbuh subur antara kamu dan antara hubunganmu dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga wajar jika baru-baru ini kamu akan semakin bersinar, kamu akan semakin diperhitungkan, kamu akan semakin dihargai dimanapun kamu berada. Dikarenakan ya cara berpikir yang positif, attitude, sikap yang selalu terbuka, berkembang begitu ya.
Ditambah ada kebesaran hati. Kebesaran hati untuk mau menerima kenyataan. Untuk mau menjalankan, menghadapi apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Tanpa kamu lari dari kenyataan. Dan tentunya wajar jika kamu baru-baru ini merasa bangga, ya, merasa happy, seolah-olah hore. Hidupku berwarna lagi, hidupku bersemangat lagi. Karena apa? Karena sudah banyak ya penerimaan, rasa percaya, ya, rasa segan, ya, yang tumbuh dari orang-orang terhadap dirimu. Sampai-sampai mungkin juga kamu mulai mendapat peluang, kesempatan untuk hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Entah dari kepala kantor, kepala perusahaan, kepala bidang. Karena mereka melihat sendiri nih bagaimana kemajuan dari kegiatanmu. Dan orang-orang di sana juga turut berkembang, turut maju. Sehingga kamu dipercayakan untuk job yang lebih baik lagi, yang lebih menantang lagi. Sehingga hal inilah yang akan membawa rezeki, membawa pemasukan akan semakin lancar ke dalam kehidupanmu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah fokus terhadap pemikiran, fokus terhadap ide, terhadap gagasan, ya. Semuanya mulai kamu pasrahkan hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuanmu sendiri. Karena kamu tahu nih, ya, permasalahan kita, apa yang kita hadapi, apa yang menjadi tekanan di dalam kehidupan kita, tentunya nggak akan ada seorang pun yang mampu membawa kita keluar dari hal tersebut kecuali diri kita sendiri. Nah, makanya kamu berfokus pada ide, pada gagasan, pada cara, pada langkah-langkah yang seperti apa nih? Ya, agar permasalahan selesai, agar tekanan dari pekerjaan teratasi, ya, agar pekerjaan ataupun kegiatan yang tertunda bisa terselesaikan dengan sangat baik. Ya, sehingga di saat kamu mampu memecahkan itu, di saat itulah akan ada penyelesaian-penyelesaian yang baik. Dan bukan hanya sampai di sana, manfaat baiknya juga ikut dirasakan dari orang-orang sekitarmu yang berada di lingkungan yang sama di dalam kegiatan bersama dirimu. Ya, makanya mulai ada pengakuan, mulai ada prestise, ya, mulai ada penerimaan dari orang sekitar terhadap dirimu. Karena ada manfaat baik yang mereka rasakan, ya, dari dirimu. Dan tentunya ya ke depannya mereka pasti akan melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Nah, inilah hubungan yang saling support, yang saling dukung. Inilah sistem yang positif. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, kan benar. Jadi kamu tergambar di sini memang sebagai sesosok yang tekun, gigih, sabar begitu ya. Kamu mampu menjalani hari-harimu, kegiatanmu dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh rasa syukur. Dengan kamu mau menjalankannya sebaik mungkin. Sehingga ketekunanmu inilah yang mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu mulai mampu menguasai bidang kegiatanmu. Mulai mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Dan mulai mampu memandang, melihat, menilai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang tepat. Jadi ada langkah, ada strategi, ada cara-cara terbaik yang bisa kamu jalankan untuk meraih apa yang kamu inginkan. Nah, ini berawal dari ketekunan yang kamu miliki. Oke ya, kita lanjut. Kartu ketiga, di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi, Devil adalah sebuah akhir.
ya. Kamu mampu akhiri, menyelesaikan, menuntaskan, ya. Mungkin hal-hal yang dulunya membuat kamu tersudut, membuat kamu terjepit, membuat kamu berada dalam situasi yang sulit, tetapi kamu mampu menuntaskannya, menyelesaikannya dengan cara-cara terbaik, dengan langkah-langkah yang tepat. Sehingga mungkin inilah saatnya kamu bisa memulai sesuatu yang baru, memulai fase baru, tetapi dengan semuanya yang sudah tersusun dengan sangat rapi. Baik langkahnya, caranya, idenya, semua sudah kamu susun dengan sangat baik. Tinggal kamu menjalankan dan menggapai apa yang kamu inginkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, jadi ini adalah gambaran masa lalu. Ya, mungkin kamu bisa sebijak ini, bisa sedewasa ini, bisa sematang ini, karena mungkin prosesmu di masa lalu juga sangat panjang dan berliku. Ya, kamu juga sempat terombang-ambing. Ya, kamu juga sempat berada di persimpangan jalan, sempat berada di titik terendah di dalam kehidupanmu, tetapi dari situlah kamu belajar. Dari situlah kamu ambil, ya, pengalaman, pelajaran berharga di sana, sehingga sedikit banyak masa lalu yang kamu dapati, yang kamu lewati ini adalah menjadi guru terbaik untuk langkahmu selanjutnya. Dan mungkin masa lalu yang indah, ya, yang seperti mungkin kebahagiaan, ya, rasa senang yang dulunya mungkin sempat ada. Nah, baru-baru ini ataupun ke depannya kamu akan mampu membawa situasi yang sama ke dalam kehidupanmu kembali, yaitu kebahagiaan, cerita indah, begitu ya. Yang mungkin pernah ada di dalam proses kamu melangkah selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi ini menggambarkan perubahan yang besar, peningkatan yang signifikan, ya. Walaupun kamu terseok-seok, terombang-ambing, ya, di dalam menuju puncak kejayaanmu, tetapi pada akhirnya kamu juga sampai di puncak tersebut. Ya, karena ini menggambarkan tantangan, menggambarkan rintangan, menggambarkan hambatan yang begitu besar dan begitu dahsyat, tetapi kamu mampu melewatinya. Tetapi kamu mampu mengatasinya dengan sangat baik. Dengan positif, dengan pandangan yang terbuka. Sehingga kamu wajar jika kali ini diberi kepercayaan, diberi kesempatan oleh Sang Pencipta dan alam semesta untuk mendapatkan perubahan baik, untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih mantap daripada sebelumnya. Ya, makanya ini menggambar sebuah perubahan. Ya, ada tower yang berdiri tegak, ya, menjulang tinggi. Di tengah-tengah hutan belantara dengan kencangnya angin, dengan begitu hebatnya guncangan-guncangan, tetapi dia tetap berdiri kokoh pada jalurnya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Walaupun kamu dihambat, diguncang, ya, diasah oleh situasi dan keadaan yang mungkin dulunya sulit, tetapi kamu tetap berdiri lurus, tegak lurus dan melangkah ke depan, sehingga akhirnya kamu bisa berada di puncak kehidupan terbaik yang kamu miliki saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jelas ini menggambarkan rasa senang, kebahagiaan, ya, rasa happy, rasa nyaman kembali kamu rasakan. Kenapa tidak? Karena kegiatan mulai berkembang, pemasukan menjadi sangat lancar, ya. Orang-orang menerimamu, menghargai, ya, nyaman dengan dirimu. Ditambah ada kebahagiaan, ada rasa nyaman yang terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi. Dan inilah yang membuat kamu begitu happy, begitu bahagia. Makanya wajar jika kamu merasa, lega begitu ya. Happy sekali ya bisa melihat orang-orang sekitar itu senang, bahagia, nyaman dengan kita.
Nah, mungkin hal inilah yang menjadi sebuah kerinduan yang terindah, yang akhirnya baru-baru ini mampu kamu wujudkan ke dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan kembali bersinar dan kilaumu akan terpancar serta menyinari semua orang yang ada di sekitarmu dengan hal baik, dengan hal positif, serta hal berguna dan bermanfaat. Sehingga kamu akan begitu banyak merasakan kebahagiaan, rasa nyaman, ataupun hal-hal baik lainnya di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.